Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bolo, kembali lagi di channel AC Motor. Oke bolo, kali ini saya mau membagikan cara servis throttle body ya bolo. Untuk caranya ini untuk kali ini kita kedatangan CB 150R yang new ya bolo ya. Oke, sebelum kita membersihkan, kita buka dulu untuk semua covernya, mulai dari sayap depan dan tangkinya ya bolo, beserta soket-soketnya. Berikut tutorial cara membersihkan throttle body atau servis throttle body di motor Honda CB 150R. Oke, ini kita buka semua ya bolo. Mulai dari sayap kanan ini sudah terbuka, dan ini dibantu sama rekan saya untuk membuka filter udaranya. Setelah itu kita buka sayap sebelah kiri dengan menggunakan kunci L5. Kita buka semua. Oke, dan itu ya bolo untuk penampakan filter udaranya. Sudah dibersihkan sama rekan saya, tapi pemilik motornya atau usernya minta diganti ya bolo, karena sudah parah, sudah lama tidak dibersihkan, kurang lebih 1 tahun ya bolo ya. Nah itu kita buka lagi untuk cover tengah sebelah kanan dengan menggunakan kunci L juga. Kita buka semua. Nah sudah terbuka untuk sayap sebelah kirinya, karena yang sebelah kanan sudah terbuka. Oke, kita buka dulu, kita congkel dengan menggunakan obeng min. Nah itu saya saya kasih kainnya bolo supaya tidak lecet untuk covernya, untuk bodinya. Oke, sudah terbuka, tinggal kita buka bagian tengahnya, tinggal kita tarik aja. Oke, sudah terbuka. Oke, nah itu baut-bautnya yang di kempolan kita buka dulu aja, tapi tidak usah dibongkar ya bolo. Kita buka aja untuk baut-bautnya. Setelah itu kita buka untuk baut yang di tangki, itu menggunakan kunci T10. Oke, kita buka. Setelah baut di tangki sudah kita buka semua, mulai dari depan dan belakang, ada 4 baut ya bolo ya. Kita selanjutnya kita lepas soketnya, soket yang di full pump, sama soket injektornya. Kita buka semua, sama selang-selang pembuangan air itu, karena di bawah tangki di motor CB 150R itu ada selang untuk pembuangan air ya bolo. Itu kita lepas semua di bagian soket-soketnya. Nah itu sudah terlepas semua untuk selang dan soketnya. Kita amankan dulu semuanya. Terus langkah selanjutnya kita buka di filter udaranya ya bolo. Kita buka semua baut-bautnya menggunakan kunci 10 juga, dan selang selang hawa pernafasan untuk mesinnya yang menancap ke filter udara, box filter udara, kita lepas semua selang-selangnya supaya lebih mudah untuk membuka throttle bodinya ya bolo. Nah itu sudah terangkat, tinggal
kita buka, kita tarik ke atas, itu ada yang nyangkut ke kabelnya. Oke, kita goyang-goyang seperti itu supaya bisa terlepas. Nah, itu terlepas yang bawah. Nah, oke, tersangkut ya bolo. Itu ada klipnya, klip yang nempel di filter udaranya. Oke, selanjutnya kita buka di baut-baut throttle bodinya ya bolo. Langkah selanjutnya kita buka di baut gas, di baut apa ini namanya, kabel gasnya kita lepas semua karena di motor CB ini kan sudah memakai 2 kabel ya bolo. Kita lepas di dua-duanya, kita lepas semua. Setelah terlepas, di selang gasnya, di baut kabel gasnya, kita cari lap dulu atau penutup apalah untuk menutup di manifold itu. Oh ya, jangan lupa untuk soket-soketnya, soket apa ini, TPS sama TPS atau soket MAGS beserta soket langsamnya, sensor, semuanya kita pokoknya yang berhubungan dengan soket-soket kita lepas semua dulu. Oke, kita lepas semua. Nah, itu lanjut kita buka untuk di baut throttle bodinya yang menempel di blockhead. Nah, itu sudah terlepas ya boleh ya. Oke, sudah terlepas, tinggal kita buka di soket injektor kita lepas. Itu kita lepas semua. Oke, sudah terlepas ya bolo untuk throttle bodinya. Tinggal kita melakukan pembersihan. Kita lihat gimana kondisi throttle bodinya, kita siapkan dulu semua alat-alatnya. Oke, setelah itu kondisinya bolo ya, setelah kita bongkar begitu itu penampakan dari throttle bodinya, kita buka satu persatu yang terhubung manifold ke throttle bodinya dengan menggunakan kunci 10. Ini saya menggunakan kunci T ya bolo, dibantu teman saya megang untuk membuka bautnya karena sangat keras sekali, sudah lama nggak dibuka ya bolo. Kita buka semua baut-bautnya. Kita buka baut dari manifold yang menghubungkan ke throttle body. Oke. Nah, itu untuk seal dari apa ini, injektornya ya bolo, jangan sampai hilang. Dan waktu pembersihan diusahakan dilepas semua yang berhubungan dengan karet ya bolo, karena karet sangat rentan dengan yang namanya carbo cleaner atau bensin, takutnya nanti melar ya boleh ya. Oke, kita buka dulu untuk baut-bautnya beserta injektornya. Nanti sekalian kita bersihkan juga injektornya ya boleh ya. Nah, itu sudah terbuka semua, kita kesampingkan semua. Nah, itu penampakannya ya bolo. Itu kita sisihkan, kita sendirikan untuk karet-karetnya. Oke, kita buka untuk sensor TPS atau MAGS nya, kita buka semua sensor-sensornya supaya lebih leluasa
untuk pembersihannya ya bolo, karena sensor ini rentan ya bolo, tidak boleh kena cairan apapun, baik itu bensin maupun cairan carbo cleaner. Nah itu sudah terlepas MAGS nya, sensornya. Nah itu dibersihkan sama rekan saya. Membersihkannya itu jangan dikasih cairannya bolo, kita lap-lap saja. Kalau pembersihan sensor max nya atau TPS nya kita sendirikan untuk semua karet-karetnya itu. Selanjutnya kita buka di sensor langsamnya. Kita buka sensor langsamnya. Kalau untuk sensor langsamnya ini boleh dibersihkan ya bolo, tapi jangan sampai kena. Jangan, yang dibersihkan itu hanya yang di bagian menempel di throttle bodinya, jangan yang di soketnya ya bolo. Oke, kita buka, ada 3 baut menggunakan obeng ya bolo. Membukanya baut main, obeng main. Oke, kita buka. Setelah terbuka semua, nah begitu penampakannya ya bolo. Silahkan bolo-bolo lihat sendiri betapa kotornya itu throttle bodinya, karena informasi dari user waktu diservis di bengkel itu katanya nggak dibongkar ya bolo, cuma disemprot-semprot saja lewat throttle body, disemprot sambil di gas ya bolo, sambil RPM nya digas-gas. Dan itu memang bolo yang di depan yang di depan yang menempel di box filter itu bersih bolo, tapi yang di belakang yang di manifold atau yang di menempel manifold itu sangat kotor ya bolo, karena pembersihannya tidak maksimal. Itu juga bisa berakibat fatal ya bolo ya. Residunya menumpuk, nanti akan menumpuknya di ruang pembakaran ya bolo. Tidak disarankan seperti itu, lebih baik dibongkar semua, dibersihkan semua, sensor-sensornya dibuka. Setelah itu kita bersihkan semua ya bolo. Nah itu sangat kotor sekali ya bolo ya. Oke, kita bersihkan semua ya bolo. Kita bersihkan secara merata dengan menggunakan carbo cleaner supaya rontokannya jatuh semua ya bolo. Itu sudah terlihat ya bolo, sedikit saja sudah kelihatan. Kita semprot-semprot, nah itu kotorannya sangat hitam sekali ya bolo. Itu sudah rontok semua kotorannya. Kita bersihkan semua, lubang-lubangnya juga ya bolo. Ini yang menyebabkan motor tenaganya loyo merebut, bisa juga dari throttle bodinya yang kotor ya bolo ya. Itu sangat kotor sekali. Nah, sampai kita korek-korek dulu karena sangat membandel ya bolo, kotorannya sampai menempel. Oke, kita semprot-semprot semua, kita semprot secara merata ya bolo ya. Kita semprot. Nah itu sudah sedikit kelihatan hasilnya ya bolo. Kita korek-korek dulu dengan menggunakan obeng min kecil. Kita korek-korek secara perlahan. Oke, kita semprot lagi sampai bersih, sampai kinclong ya bolo ya. Oke, seperti itu ya bolo penampakannya. Sudah terlihat itu masih belum benar-benar bersih ya bolo, itu masih sebagian. Oke, kita lanjut, kita sikat dulu yang bagian membandel. Kita sikat-sikat, kita sikat-sikat semua bagiannya membandel supaya hasilnya lebih maksimal ya bolo ya. Oke, kita bersihkan semua, kita semprot lagi supaya kotorannya rontok
karena sangat membandel. Oke, jangan khawatir ya bolo untuk membersihkan, jangan khawatir nanti malah rusak ya bolo. Kita bersihkan semua nanti. Oh ya, nanti setelah kita melakukan pembersihan throttle body, diusahakan di reset ya bolo ya, entah itu reset manual ataupun dengan alat. Nanti saya reset dengan cara reset manual ya bolo, karena saya belum punya alatnya. Nanti saya reset manual. Kita bersihkan semua dulu untuk throttle bodinya. Oke, sudah bersih ya bolo ya. Kita bersihkan semua, mulai dari throttle bodinya. Itu sudah penampakannya sudah sangat kinclong ya bolo, beda sama tadi sebelum kita bersihkan. Sudah bersih dan beserta dengan manifolnya juga sudah kinclong ya bolo. Oke, sudah kinclong semua. Lanjut kita lakukan pembersihan injektor ya bolo ya, yaitu cara membersihkan injektornya supaya injektornya bersih ya bolo dan hasilnya lebih maksimal dan performa mesin juga lebih enak. Oke, kita lakukan pembersihan dengan menggunakan alat yang sangat-sangat sederhana ya bolo. Itu ada sedikit kendala ya bolo, di selangnya ada kebocoran karena kurang rapat. Oke, kita lakukan pembersihan. Itu setelah kita semprot sambil ditekan, keluarnya sangat kecil ya bolo, karena tersumbat kotoran. Nah, itu sudah lumayan, sudah agak mendingan, sudah istilahnya sudah bersih untuk injektornya. Oke, lanjut kita lakukan pembersihan di sensor langsamnya. Pembersihan untuk sensor langsamnya boleh dibersihkan ya bolo, tapi kalau untuk sensor max atau sensor TPS nya jangan ya bolo, cukup dilap-lap saja dengan menggunakan kain microfiber yang bersih atau kain apalah itu, yang terpenting bersih, dan jangan sekali-kali menyemprot di sensor TPS atau sensor MAGS nya ya bolo ya. Oke, kita lakukan pembersihan dulu. Kita lap-lap dengan menggunakan lap bersih sampai hasilnya kinclong dan tidak ada kotoran yang menempel. Oke, pokoknya sampai maksimal ya pola pembersihannya, sampai bersih agar performa mesin lebih enak, lebih responsif. Oke, kita lakukan pembersihan secara menyeluruh di bagian throttle body. Itu sudah terlihat ya bolo, hasilnya sudah bersih. Oke, setelah kita selesai membersihkan semuanya, kita pasang kembali. Jangan lupa karet-karetnya dipasang ya bolo ya, karet-karetnya dipasang semua. Oke, itu kita lakukan pemasangan di sensor TPS nya atau sensor max nya dulu ya bolo. Oke, kita baut-baut, kita kencangkan bautnya, jangan sampai kentir ya bro, untuk pengencangan bautnya. Oke, dirasa sudah kencang,
Oke, kita lanjut ke pemasangan selanjutnya. Nah, itu karetnya bolo, jangan sampai kelupaan karena itu sangat penting ya bolo. Untuk karetnya kita bersihkan saja dengan lap kering. Nah, itu jangan sampai kebalik. Itu ada noknya, itu kita pasang karet yang di sensor langsamnya. Itu juga kita lap-lap dulu, kita pasang kembali. Setelah itu kita pasang sensornya. Untuk masanya jangan sampai kebalik ya bolo ya. Kita pasang bautnya, ada 3 baut ya bolo. Ada 3 baut, kita kencangkan semuanya. Kita pasang semua, kita kencangkan, jangan sampai ada yang tertinggal untuk semua komponen-komponennya, mulai dari karet sealnya, mulai dari bautnya, jangan sampai kelupaan. Oke, sudah kencang, kita kencangkan, kita pastikan sudah kencang bautnya. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita pasang manifoldnya ya bolo ya. Kita pasang manifoldnya, ini juga masanya ada noknya ya bolo, jangan sampai kebalik. Tuh, kita pasang. Kita pasang, kita siapkan dulu untuk baut dan kuncinya. Itu pengencangannya menggunakan baut 10 ya bolo, baut 10. Kita pasang bautnya dulu untuk mempermudah masangnya. Kita pasang, kita kencangkan semua baut-bautnya, jangan sampai ada yang kendor. Sangat mudah sekali ya bolo untuk pembersihannya, asalkan kunci-kuncinya tersedia. Sangat mudah melakukan pembersihan sendiri di rumah. Barangkali bolo-bolo mau membersihkan diri di rumah, membersihkan sendiri untuk throttle bodinya. Oke, lanjut. Setelah semuanya bersih, kita rakit dan kita pasang kembali ke motornya ya bolo. Kita pasang dulu soketnya yang menuju ke injektor. Kita pasang, itu ada penutup karetnya ya bolo, kita paskan dulu. Kita paskan, setelah pas itu kita melakukan kita mengalami kesusahan dalam masukkan karena itu karetnya sedikit mengganggu ya bolo untuk melakukan pemasangan soketnya. Jadi kita atur dulu cara memasukkannya. Oke, sudah terasa sudah pas dan sudah masuk ke bagian soketnya. Kita tutup kembali karetnya. Setelah itu kita lakukan pengencangan di bagian manifold ke head silindernya, bagian head depannya ya bolo ya. Oke, kita lakukan pengencangan semua baut-bautnya
Dan jangan lupa untuk soket-soketnya juga ya bolo, harus terpasang semua, karena kalau tidak terpasang nanti akan muncul kode mil ya bolo. Jadi harus sangat teliti untuk pemasangannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk soket-soketnya semua kita lakukan pengencangan dulu dan pemasangan soketnya. Oke, setelah semuanya terpasang kita lanjut untuk pemasangan box filternya. Itu filternya sudah diganti dengan yang baru ya bolo, sudah diganti, tinggal kita pasang semua untuk box filternya sudah dibersihkan juga. Oke, setelah terpasang semua tinggal kita pasang untuk tangkinya ya bolo. Kita masukkan selang-selangnya beserta soket-soketnya, soket full pumpnya kita pasang semua, jangan sampai ada yang tidak tertancap ya bolo. Kita pasang semua. Setelah sudah tertancap semua untuk soket dan selangnya, kita lanjut pengencangan baut di bagian tangkinya. Kita kencangkan semua di baut 4, di depan 2, yang di belakang 2 ya bolo. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk baut-bautnya. Oke, setelah itu langsung kita coba ya bolo. Kita starter. Oke, itu sudah hidup ya bolo ya. Dan tarikannya lebih responsif. Dan lanjut kita lakukan reset ecu ya bro. Kita lakukan reset ecu. Untuk cara resetan ecu ini saya dengan cara menggunakan cara manual ya bro ya. Cara manual. Oke, untuk cara presetan eco secara manual itu kita menggunakan peniti, kabel tembaga atau apapun ya bro, pokoknya yang untuk menjumper dengan cara posisi kontak off. Setelah itu peniti, kabel tembaga atau apapun itu dicolokkan di soket DLC nya dengan warna kabel warna hijau dan warna biru ya bro. Itu kita colokkan dengan posisi off, kita nyalakan, kita lihat, kita diamkan selama 5 detik. Jika ada kedipan berarti itu menyimpan kode kerusakan ya bro. Oke, jika di kode mil atau lampu milnya itu manjer atau nyala terus tidak ada kedipan, berarti sudah tidak ada kerusakannya bro. Dengan cara itu tadi, setelah dicolokkan setelah dijumper dinyalakan kontaknya. Setelah itu kita diamkan selama 5 detik, dihitung selama 5 detik, terus
kabelnya di jumper di DLC kita cabut selama 5 detik juga. Setelah itu kita pasang kembali ke kabel ke soket DLC nya. Setelah itu kita lihat di bagian speedometer, jika lampu indikator engine-nya sudah manjer atau nyala terus tanpa berkedip, itu tandanya sudah berhasil dalam peresetan ya bro ya. Begitu untuk cara mereset manual di motor Honda CB 150R. Oke, itu sudah berhasil. Setelah berhasil kita cabut, kita kunci kontak off, dan kita cabut kembali kabel jumpernya, dan kita masukkan kembali untuk kita penutupnya, penutup soket DLC nya kita tutup kembali. Oke bolo, sekian dulu ya bolo untuk cara membersihkan throttle body di motor Honda CB 150R yang new. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya bolo. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.